apa saja di sini, Kak? Di sini kita terdapat banyak fasilitas, diantaranya adalah 31 ruang kelas yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Yang pastinya jumlah siswa di sini adalah kurang lebih dari 1.500 siswa. Di sini juga ada bank mini, ruang guru, dan ruang perpustakaan yang biasa digunakan oleh siswa-siswi di sini untuk membaca buku dan meminjam buku. Di sini juga ada ruang Business Training Center atau biasa kita sebut di sini adalah itu B2C. Ada juga 8 rep, 12 ruang praktek siswa, dan juga 6 titik fasilitas toilet siswa di sini, serta pujasera sekolah. Di sini ada berapa jurusan, Kak? Nah, di SMK Negeri 1 Bondowoso terdapat 9 jurusan atau sekarang kita sebut dengan 9 konsentrasi keahlian. Di antaranya yaitu 3 konsentrasi keahlian di bidang seni dan ekonomi kreatif. Yang pertama ada PFP-TV, yaitu produksi dan siaran program televisi, DKV, desain komunikasi visual, dan yang terakhir yaitu PF, produksi film. Tidak hanya itu, kita memiliki 2 konsentrasi keahlian di bidang teknik. Yang pertama ada rekayasa perangkat lunak, dan yang kedua ada teknik komputer dan jaringan. Di sini juga ada 4 konsentrasi keahlian di bidang bisnis manajemen loh. Yang pertama ada bisnis digital, yang kedua ada manajemen perkantoran, yang ketiga ada layanan perbankan, dan yang terakhir kita memiliki akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Wahyuning Tias, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi kreasi karya seni rupa 2 dimensi, karya poster menggunakan aplikasi Canva, secara luring di SMK Negeri 1 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Silakan Radit. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Radit. Setelah berdoa, mari kita melaksanakan presensi dulu. Silakan di scanning barcode yang ada di layar. Hadir semua ya hari ini? Hadir. Sudah? Ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini, kalian masih ingat pembelajaran minggu kemarin apa? Masih apa itu pembelajaran minggu? Iya, Sultan. Membahas tentang warna seni rupa yang terdiri dari beberapa jenis. Ya. Itu warna primer, Sekunder, tersier, dan monokromatik. Ya, jadi minggu kemarin itu kita membahas tentang konsep dasar warna ya, kakak ya. Gitu. Kemudian minggu kemarin itu kita membahas tentang warna primer, sekunder, terus tersier, monokromatik ya. Jadi untuk pembelajaran minggu ini itu ada kaitannya dengan pelajaran minggu kemarin tentang warna. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya mau ngecek kerapian kalian. Coba sekarang berdiri semua. Sudah rapi belum ya? Sudah rapi belum? Ayo yang belum rapi dirapikan. Hasduknya pakai semua? Kakak belum rapi. Dimasukkan. Sudah? Dipasang semua hasduknya? Oke, ya silakan duduk. Ya gitu. Jadi pembelajaran minggu kemarin kalian sudah ingat. Sekarang sebelum memulai materi pada siang hari ini, saya mau menayangkan sebuah video ya. Silakan disimak terlebih dahulu.
Saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat berdasarkan data resmi dari Kementerian Kesehatan RI. Dalam 2 minggu terakhir, kasus harian COVID-19 telah melewati angka 1.800 kasus sejak 29 Juli. Pertanggal 12 Juli, total kasus COVID-19 mencapai 6.613 juta kasus. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama kasus harian tertinggi dengan angka 1.594. Diikuti oleh Jawa Barat di angka 728, Banten 393 kasus, Jawa Timur 279 kasus, dan Bali 125 kasus. Selain 5 provinsi tersebut, jumlah harian tak lebih dari 100 kasus per hari. Selain itu, angka positivity rate kini telah mencapai 8,5%. Angka tersebut telah melewati batas aman wilayah terkendali menurut WHO, yaitu 5%. Sehingga pemerintah mengimbau agar masyarakat tetap waspada dengan terus menjalankan prokes, terutama dengan adanya kedatangan jemaah haji pada 15 Juli, 13 Agustus mendatang. Ya, itu tentang apa itu videonya? Kasus COVID ya. Jadi COVID itu masih ada gitu ya di sekitar kita. Nah, selain tentang COVID ini, kira-kira ada kejadian apa akhir-akhir ini yang terjadi? Ya, Angel, apa itu? Ya, gempa di Probolinggo dan tragedi Kanjuruhan. Ya, sangat viral itu ya kemarin ya. Jadi supporter sepak bola itu tidak suportif gitu ya. Jadi sehingga menelan banyak korban. Nah, itu untuk video yang pertama. Sekarang saya akan memutarkan video yang kedua. Silakan disimak. Coba disimak ya. Nyaris 2 tahun, pandemi mengguncang dunia. Semua sektor terdampak, termasuk dalam hal pendidikan. Pandemi menyisakan banyak kisah anak-anak yang terpaksa harus berpisah dari bangku sekolah. Sejumlah alasan menyebabkan mereka putus sekolah. Simak ulasan selengkapnya di Berkas Kompas. Jadi apa kaitannya ini dengan COVID tadi? Karena Aku COVID, Denis jadi Herlino. banyak anak yang Usiaku putus 11 sekolah tahun. ya. Aku tinggal di kampung Blok Eceng, Muara Angke. Di sini, kebanyakan penghuninya bekerja sebagai pemulung dan nelayan. Sejak setahun lalu, aku putus sekolah dan hanya diam di rumah. Bapakku buruh serabutan. Penghasilannya tidak menentu. Ibuku biasanya berdagang tahu tempe, tapi kadang berhenti, tergantung stok tahu tempe di pasar. Pak Gebluk membuat keluargaku susah. Sebelum virus corona datang, kami pun sudah kekurangan uang. Lagi belum pernah COVID juga susah sama, Bu. Ya, Ngasih jadi lah. sebelum COVID tuh mereka juga sudah Kadang susah. ada, kadang enggak. Ditambah lagi dengan Karena adanya di rumah kejadian sampai COVID makin nganggur susah ya. 2 hari. Ntar ada yang manggil, ikut gitu aja.
anak 4, rumah ngontrak. Hari-hari ya dapat pendapatannya kurang. Kangen belajar. Aku rindu sekolah di SD Negeri 030 Jakarta Utara. Meski rasanya mustahil aku sekolah lagi. Karena pembelajaran jarak jauh, butuh telepon pintar untuk belajar. Nah, ya Aku juga tidak kita kan punya. juga mengalami ya masa pandemi Kepada ya. ibu Jadi tidak kalian sanggup dituntut untuk memberinya. belajar dari rumah yang itu Aku membutuhkan terpaksa fasilitas seperti putus handphone, sekolah. laptop, jaringan internet gitu ya. Kalau Sekarang misal dari awal sudah maunya susah ngomong untuk sekolah lagi, mendukung Bapak, proses gitu. pembelajaran daring itu Tapi juga nggak ada makin HP kan sulit susah, gitu Bu. ya. Ya lagi Jadi keadaannya meningkatnya begini, Bu. apa Nggak bisa namanya beli. anak putus sekolah itu semakin Kontrakannya dia meningkat, belum makin kebayar. tinggi. Sayang, anak seperti Denis harus putus sekolah. Ia berprestasi jadi ranking 2 di kelasnya. Bisa menangkap ya Denis apa masih dari video menaruh ini? asa bisa Makna sekolah dari lagi. video ini. Jadi Supaya kira-kira cita-cita cukup jadi ini pemadam videonya? kebakaran bisa. Jadi kira-kira apa yang bisa kita petik dari video ini? Ya, apa Zafira? Ya, karena pandemi ya. Ya, jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur karena kalian masih bisa duduk di bangku sekolah gitu ya. Tidak seperti anak-anak yang sebelum pandemi mereka sudah kesusahan. Tambah lagi pandemi 2 tahun terakhir ini dituntut untuk ada fasilitas seperti laptop, jaringan internet. Jadi makin tidak bisa sekolah. Jadi kalian harus banyak-banyak sering bersyukur gitu. Nah, apa sih sebenarnya kaitan materi pembelajaran dengan video tadi? Jadi materi kita kali ini adalah tentang karya seni 2 dimensi berupa poster menggunakan aplikasi Canva. Minggu kemarin saya sudah instruksikan kalian untuk mendownload aplikasi Canva. Sudah? Ya, sudah di-download semua ya. Nah, itu materinya adalah kreasi karya seni rupa 2 dimensi, karya poster. Kemudian di situ ada capaian pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya menciptakan karya seni sesuai konteks ekspresi pribadi atau sesuai topik tertentu. Nah, di sini diharapkan kalian dapat merancang konsep karya seni rupa 2 dimensi poster. Jadi nanti kalian diminta untuk merancang karya poster. Karya posternya nanti ditentukan dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Kemudian kalian dapat merealisasikan konsep karya seni rupa 2 dimensi menggunakan aplikasi Canva. Dan yang ketiga, mampu menyelesaikan karya seni rupa 2 dimensi menggunakan aplikasi Canva. Nah, sebelumnya mari kita bahas pengertian poster. Ada yang sudah pernah lihat poster? Pernah di mana biasanya? Di mading sekolah ya? Gitu. Nah, jadi pengertian poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar. Isinya memuat tentang informasi dan ditempel di tempat-tempat umum agar dapat dilihat atau dibaca banyak orang. Oke, lanjut ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nah tujuan poster. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Tujuan pada poster harus disampaikan kepada banyak orang. Dapat kita temukan banyak sekali poster yang ditempelkan di tempat-tempat umum atau tempat tertentu supaya diketahui oleh orang banyak. Kemudian ini jenis-jenis poster ada 2. Yang pertama berdasarkan isinya dan berdasarkan tujuannya. Poster layanan masyarakat, ada poster niaga, poster kegiatan, poster karya seni, poster pendidikan. Berdasarkan tujuannya ada poster propaganda, poster kampanye, poster afirmasi, poster dicari, poster film, dan poster komik. Nah, ini contohnya. Coba banyak ya, jadi itu himbauan untuk kita harus makan buah-buahan gitu ya, contohnya yang ini ya. Manfaat buah-buahan, kemudian himbauan menyambut tahun baru. Kalau dikaitkan dengan kejadian yang viral seperti kejadian di Kanjuruhan, itu mungkin himbauan untuk menjadi supporter yang baik gitu ya, yang taat, ya yang sportif. Kemudian ini tentang COVID. Ini juga tentang semangat gitu ya, jangan menyerah untuk meraih kesuksesanmu.
Ini relate sekali ini dengan kalian ya. Ya. Lawan rasa malas gitu ya. Jauhi narkoba, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu. Sudah jelas untuk pengertian, tujuan, dan contoh-contoh poster? Jelas. Sudah jelas. Nah, sekarang silakan kalian membentuk kelompok. Bentuk kelompok boleh berdasarkan presensi, boleh berdasarkan yang minggu kemarin, terserah. Dirapatkan ini mejanya. Satu kelompok 3 ini ya, 3 siswa. Mana ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini berarti berdua ya? Ya, oke. Jadi silahkan di-scan LKPD-nya. Di-scanning dulu. Sudah ya. Nah, jadi ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian diminta untuk membuat kreasi karya seni rupa 2 dimensi berupa poster. Kemudian di sini dituliskan nama kelompoknya, kelas, dan anggota kelompoknya. Kemudian tema posternya apa? Jenisnya apa? Seperti tadi yang kita bahas itu ya. Ya. Kemudian di sini ada petunjuknya. Oke, silahkan berdiskusi. Ini sambil dilihat-lihat ya jenis-jenis posternya. Jadi nanti di ini tema posternya termasuk ke dalam poster apa? Itu nanti ditentukan ya. Tentang apa itu? Hari Guru. Tentang apa ini? Tentang apa itu? Tentang kepedulian lingkungan ya. Jadi nanti di Canva itu kalian tentukan mau menggunakan warna apa, font apa ya. Ya, Bu. Ditulis. Boleh. Ya. Apa, Bu? Fontnya apa ya. Jadi nanti sekalian didiskusikan warnanya apa, temanya warnanya atau apa ya. Background-nya. Ya, background-nya. Sudah ini ya dengan aplikasi Canva ya, sudah fasih. Sudah. Sip. Sangat. Tanpa baca itu sudah bisa ya. Coba baca tutorial. Ini tentang kesehatan. Kesehatan gigi dan mulut. Itu pro. Biasanya pro. Biasanya pakai yang pro. Hah? Bulanan. Itu kan bisa tahunan. Join gitu. Setahun itu berapa ya? Hah? Kenapa? Seratusan, itu kan bisa kan join satu kelompok gitu ya? Sudah? Sudah, Bu. Kelompok siapa dulu yang presentasi? Silakan.
Ini kelompoknya Reza. Ya, silakan. Masa pakai ini? Silakan di situ Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil sketsa kami tentang poster. Ya, silakan. Diperhatikan ya. Ini ada tulisan pendidikan dan untuk meraih masa depan yang gemilang. Dan di sini ada buku, tentunya buku untuk kita membaca, untuk kita mendapat ilmu. Dan di sini ada semacam lampu agar pikiran kita tidak tercoreng-coreng, itu agar berilmu. Dan di sini juga ada seperti macam rumus fisika, rumus Reaumur, rumus aljabar lah, atau rumus bangun apa dah. Pokoknya rumus-rumus yang aja mendukung tentang poster itu ya. Iya. Ya. Terus Dan di sini ada bumi, di sini ada roket, di sini ada kayak elemen-elemen gitu, ada elemen semacam buku kayak atau pensil. Di sini kayak ada awan-awan agar macam kita untuk berilmu setinggi mungkin. ya, tutuplah ilmu setinggi-tingginya ya. Ya, ilmu kan tidak ada habisnya. Ya. Sampai akhir hayat ya. Dan kita akan memakai background warna biru sebagai pelengkapnya, yaitu bintang-bintang yang bersinar. Nah, terus ini menggunakan font Ciwi dan Marzo reguler. Ada berapa font yang digunakan? 2. Oke. Dan beberapa elemen pendukung lainnya. Itu kenapa kalian menyertakan elemen apa itu? Bumi dan roket itu? Maksudnya apa? Seperti zaman sekarang bisa ke bulan menggunakan roket dan bumi sebagai tempat kita tinggal. Oh iya, oke. Mungkin ada yang mau menanggapi? Dan pendidikan juga untuk meraih masa depan yang gemilang. Ya, karena itu juga di situ ada buku ya. Ya. Buku merupakan apa itu jendela dunia. Iya, jendela Oke, dunia. ada yang mau menanggapi? Kemudian untuk ini jadwal penyusunan karyanya Mungkin 3 minggu. 3 minggu. Minggu pertama Nyusun backgroundnya, minggu kedua elemennya, kemudian finishingnya. ini minggu ketiga udah. Finishingnya apa itu? Bikin apa? Bikin fontnya, bikin kata-katanya, Masukkan atau bikin fontnya. teksnya. Oke. Ada berapa warna kira-kira yang mau digunakan? 5. 5. Background warna biru, terus ada kayak kuning. Itu warna ininya ya, warna secara umumnya ya. Iya. Terus putih, terus merah sebagai buku, terus hitam sebagai rumus-rumus ini. Nah, terus bukunya. Untuk warna elemennya itu berarti menyesuaikan nanti ya. Menyesuaikan. Oke. Itu untuk penyusunan jadwalnya. Kemudian apalagi, ada yang mau menanggapi? Iya, silakan Radit. Saya ingin bertanya latar belakang kenapa kelompok kalian mengambil tentang tema pendidikan. Ya, mungkin ada kaitannya dengan kejadian-kejadian hari ini yang sedang viral mungkin. Apa itu? Seperti yang kita tonton tadi, Bu. Apa itu? Tentang yang apa? Banyaknya siswa yang putus sekolah, sama rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Jadi memotivasi kalian untuk membuat poster tentang pentingnya pendidikan. Dan pendidikan atau IQ kita bukan paling bawah. Ya. Setelah Myanmar. Ya. Jadi untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita di Indonesia juga ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau menanggapi, Kakak? Menanggapinya tidak ada. Ya. Ilmi ada mungkin? Zafira? Tidak ada? Jelas yang belakang? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Reza. Oke, jadi sebelum kalian melanjutkan pengerjaan, jadi hari ini ada 5 kelompok yang sudah presentasi, 2 kelompok ya. Jadi untuk penilaiannya
Di sini ada lembar evaluasi yang perlu kalian ini. Jadi, nah ini untuk penilaiannya ada komponennya ini, ada persiapan, proses kerja, hasil, sikap kerja, dan waktu. Gitu. Jadi kan tadi sudah saya tentukan maksimal itu waktunya adalah 4 minggu. Gitu ya. Jadi di sini mempersiapkan alat dan bahan. Aplikasi dari internet dipersiapkan dengan lengkap dan rapi. Jadi artinya kalian harus sudah siap dengan aplikasi Canva. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada proses kerja. Prosedur membuat karya poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Membuat rancangan karya poster disertai dengan warna. Itu nih skornya 2. Kemudian membuat rancangan karya poster yang tidak disertai warna. Gitu. Jadi semakin banyak warna yang kalian gunakan, semakin menarik kemasannya, itu akan semakin halayak ramai itu tertarik dengan poster yang kalian bikin ya. Kemudian hasilnya, nah ini di sini ada tentunya kalian menyusun dengan aplikasi Canva itu disesuaikan ya. Walaupun banyak font, banyak warna, tapi tidak dikombinasikan dengan baik, itu juga kurang menarik gitu ya. Jadi di sini kalian harus memikirkan ide yang bagus untuk memadupadankan warna dan mencari makna-makna warna yang ini. Jadi misalnya kayak minggu kemarin arti warna merah itu bagaimana, arti warna biru itu bagaimana, itu bisa dijadikan dasar kalian untuk menyusun warna dan font ya. Kemudian sikap dalam bekerja, tertib saat mempersiapkan, mengerjakan, dan presentasi. Jadi seperti tadi mungkin agak ada yang cengengesan gitu ya waktu presentasi. Nah itu mengurangi nilai itu. Jadi nanti untuk kelompok lain minggu depan presentasi harus lebih serius lagi ya. Oke, kemudian ketepatan waktu dalam bekerja. Jadi nanti siapa yang mengumpulkan tepat waktu itu akan mendapatkan nilai yang full gitu ya. Telat sehari ya dipotong, telat 2 hari dipotong gitu ya. Oke, kemudian untuk kelompoknya Radit tadi masih belum menyusun jadwal. Sudah? Sudah. Jadi minggu pertama ngapain? Minggu pertama kita mungkin memperbaiki konsepnya dulu. Kita finishing. Oke. Semuanya jangan lupa disusun jadwalnya. Kemudian minggu depan silakan langsung eksekusi dengan aplikasi Canva-nya sesuai dengan jadwal yang sudah kalian susun bersama kelompok, gitu ya? Jelas? Oke. Sebelum saya akhiri pembelajaran kali ini, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, Bu. Jaga kerapiannya. Ya, diluruskan lagi kursinya seperti tadi. Ya, jadi kita sudah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Jadi apa pembelajaran hari ini yang bisa kalian petik? Apa itu? Apa yang kita bahas hari ini? Tentang poster. Cara membuat poster. Cara sama 2 video yang di awal itu. Ya, 2 video tadi itu bisa memunculkan ide untuk pembuatan poster gitu ya. Kemudian juga dari kejadian-kejadian viral kayak misalnya di yang Kanjuruan itu, kemudian gempa tadi yang disebutkan Zafira tadi ya. Kapan hari itu ada gempa di Cianjur. Jadi bagaimana mungkin kalian terinspirasi untuk membuat tema bagaimana tanggap bencana alam gitu ya. Itu bisa dijadikan ide kalian untuk pembuatan karya gitu. Jadi sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, cukup sampai dengan pembuatan sketsa, kemudian minggu depan kita lanjut lagi penyusunan untuk pembuatan karya menggunakan aplikasi Canva gitu ya. Oke, sebelum diakhiri alangkah baiknya kita berdoa, karena tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan Radit. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, karena berikutnya kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu dengan pertemuan minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.